Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pernahkah kita merenung dari sekian banyak aktivitas dalam hidup kita, ada satu amalan yang Allah panggil kita 5 kali setiap hari. Ketika kita sibuk, ketika kita lelah, bahkan ketika hati kita sedang tidak tenang, panggilan itu tetap datang. Itulah sholat. Sholat bukan sekedar rutinitas. Ia adalah tiang agama, penghubung antara hamba dan rohnya, serta amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat. Namun, sudahkah kita benar-benar memahami sholat yang kita kerjakan setiap hari? Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas fikih sholat secara runtun, mulai dari sholat wajib hingga sholat sunnah, agar kita tidak hanya melaksanakannya, tetapi juga memahami hukum dan hikmahnya. Perkenalkan, nama saya Moza Suryanita dan saya akan menyampaikan bagian pertama tentang dasar-dasar sholat wajib. Sebelum membahas lebih jauh tentang hukum dan pelaksanaannya, tentu kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sholat. 1. Pengertian sholat. Secara bahasa, sholat berarti doa. Secara istilah, sholat adalah ibadah yang terdiri dari ucapan dan gerakan tertentu, dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan syariat. Setelah memahami pengertiannya, selanjutnya kita perlu mengetahui apa dasar hukum kewajiban sholat dalam Islam. 2. Dalil kewajiban sholat. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, "Dan dirikanlah sholat." Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda bahwa Islam dibangun atas 5 perkara. Salah satunya adalah mendirikan sholat. Ini menunjukkan bahwa sholat adalah rukun Islam yang kedua dan wajib bagi setiap muslim. Jika sholat adalah kewajiban, maka bagaimana hukum bagi orang yang meninggalkannya? Baik, kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu hukum meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat tanpa alasan syar'i adalah dosa besar. Jika seorang meninggalkan sholat karena malas, maka ia berdosa besar. Namun jika ia mengingkari kewajibannya, maka dapat menyebabkan kufur menurut sebagian ulama. Agar sholat kita diterima, tentu ada ketentuan yang harus dipenuhi. 4. Syarat wajib dan syarat sah sholat. Syarat wajib sholat adalah 1. Islam, 2. Baligh, 3. Berakal, 4. Suci dari haid dan nifas. Syarat sah sholat adalah 1. Suci dari hadas dan najis, 2. Menutup aurat, 3. Menghadap kiblat, 4. Masuk waktu sholat. Selain syarat, sholat juga memiliki waktu-waktu yang tertentu yang telah ditetapkan. 5. Waktu sholat wajib. Subuh, dari terbit fajar hingga terbit matahari. Zuhur, setelah matahari tergelincir. Asar, setelah bayangan sama panjang. Maghrib, setelah matahari terbenam. Isya, setelah hilang mega merah. Demikian penjelasan bagian pertama. Selanjutnya akan dijelaskan tentang rukun dan pelaksanaan sholat oleh Aisyah. Kepada Aisyah dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Aisyah Kotrunada. Terima kasih Moza atas penjelasan materinya. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Setelah mengetahui waktu-waktu sholat, kita perlu memahami bagian paling inti dalam pelaksanaannya, yaitu rukun sholat. 6. Rukun sholat. Rukun sholat terdiri dari niat, berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, ruku, iktidal, sujud 2 kali, duduk di antara 2 sujud, tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir, sholawat kepada Nabi, salam, tertib. Jika salah satu rukun ditinggalkan dengan sengaja, maka sholat tidak sah. Selain rukun, ada pula hal-hal yang dapat membatalkan sholat. 7. Hal-hal yang membatalkan sholat: berbicara dengan sengaja, makan dan minum, banyak bergerak tanpa kebutuhan, tertawa terbahak-bahak, terbuka aurat, batal wudhu. Dalam sholat juga terdapat amalan sunnah dan hal-hal yang makruh. 8. Kesunahan dan kemakruhan. Sunnah sholat: doa iftitah, mengangkat tangan saat takbir, membaca surat setelah Al-Fatihah. Makruh: menoleh tanpa kebutuhan, bermain-main. Bagaimana jika seseorang tertinggal sholat? 9. Hukum mengkodok sholat.
Jika lupa atau tertidur, wajib mengkodok ketika ingat. Jika sengaja meninggalkan, wajib bertobat dan tetap menggantinya. Di balik kewajiban sholat, tentu terdapat hikmah yang besar. 10. Hikmah sholat: mencegah perbuatan keji dan mungkar, melatih disiplin, membersihkan hati, mendekatkan diri kepada Allah. Berikut penjelasan jumlah rakaat sholat wajib 5 waktu. Sholat subuh terdiri dari 2 rakaat. Meskipun jumlahnya paling sedikit, sholat subuh memiliki keutamaan yang besar dan menjadi pembuka ibadah dalam sehari. Sholat zuhur terdiri dari 4 rakaat. Sholat ini termasuk sholat yang rakaatnya lebih banyak sebagai bentuk ketaatan dan kedisiplinan seorang muslim dalam menjalankan kewajiban. Sholat asar terdiri dari 4 rakaat. Jumlahnya sama seperti zuhur dan termasuk bagian dari sholat wajib yang harus dijaga pelaksanaannya. Sholat maghrib terdiri dari 3 rakaat. Jumlah rakaatnya berbeda dari yang lain karena tidak genap 4 atau 2, tetapi tetap wajib dilaksanakan sesuai ketentuan. Sholat isya terdiri dari 4 rakaat. Sholat ini menjadi penutup rangkaian sholat wajib dalam sehari semalam. 11. Praktek sholat wajib atau fardu terdiri dari serangkaian gerakan dan bacaan yang diawali takbiratul ihram dan diakhiri salam. Wajib dilakukan dengan tumakninah, tenang atau tidak terburu-buru. Langkah utamanya meliputi wudhu, menghadap kiblat, niat, takbir, al-fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, tasyahud, dan salam. Selanjutnya, kami akan menayangkan praktik dari salah satu salat wajib. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد سبحان ربي الأعلى وبحمده رب اغفر لي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Oktavia. Terima kasih atas penjelasannya Aisyah. Baik, materi selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu sholat sunnah. 1. Pengertian sholat sunnah. Secara umum, sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan dan akan mendapat pahala jika dikerjakan, namun tidak berdosa jika ditinggalkan. Sholat sunnah menjadi pelengkap dari kekurangan dalam sholat wajib. Dalam hadis Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari amal seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholat wajibnya kurang, maka Allah berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah untuk menyempurnakannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Artinya, sholat sunnah memiliki peran yang sangat penting sebagai penyempurna ibadah wajib kita. Setelah mengetahui pengertiannya, kita perlu memahami apa hikmah dari melaksanakan sholat sunnah. 2. Hikmah sholat sunnah. Beberapa hikmah sholat sunnah terdiri dari: yang pertama, menyempurnakan kekurangan sholat wajib. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mendapatkan pahala tambahan. Yang keempat, melatih kekhusyuan dan kedisiplinan. Dan yang kelima, menenangkan hati dan jiwa. Dengan membiasakan sholat sunnah, iman seseorang akan semakin kuat dan hatinya menjadi lebih lembut. 3. Sholat sunnah rawatib dan bukan rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib, baik sebelum maupun sesudahnya, seperti qobliyah dan ba'diyah. Sedangkan sholat bukan rawatib yaitu sholat sunnah yang tidak berkaitan langsung dengan sholat wajib, seperti 1. Tahajud, 2. Sholat duha, 3. Sholat witir, 4. Sholat istikharah, 5. Sholat tahiyatul masjid, 6. Sholat hajat. Dan semua ini dianjurkan untuk dikerjakan sesuai kebutuhan dan kemampuan. Keempat, tata cara sholat sunnah. Secara umum, tata cara sholat sunnah sama seperti sholat wajib, yaitu 1. Niat, takbiratul ihram, membaca al-fatihah, membaca surat pendek, ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan tasyahud. 9. Salam. Perbedaannya terletak pada niat dan jumlah rakaat. Sebagian besar sholat sunnah dilakukan 2 rakaat, 1 salam, kecuali witir yang boleh 1 atau 3 rakaat. Agar lebih jelas, berikut beberapa contoh sholat sunnah beserta tata caranya secara singkat. 5. Contoh-contoh sholat sunnah dan tata caranya. 1. Sholat duha dilaksanakan setelah matahari naik hingga sebelum zuhur, minimal 2 rakaat. Niat sholat duha, lalu tata caranya seperti sholat biasa. 2. Sholat tahajud dilaksanakan pada malam hari setelah tidur, minimal 2 rakaat. Lebih utama dilakukan di sepertiga malam terakhir. 3. Sholat witir dilaksanakan setelah isya atau setelah tahajud, minimal 1 rakaat, boleh 3 rakaat, menjadi penutup sholat malam. 4. Sholat istikharah dilaksanakan ketika meminta petunjuk dalam memilih sesuatu, 2 rakaat, kemudian membaca doa istikharah. Semua sholat sunnah ini memberikan keutamaan dan pahala besar bagi yang mengamalkannya. Dari penjelasan tadi, kita dapat memahami bahwa sholat sunnah bukan sekadar tambahan, tetapi penyempurnaan dan penguat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sholat wajib adalah pondasi, maka sholat sunnah adalah hiasan sekaligus penguat bangunan keimanan kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang tidak hanya menjaga sholat wajib, tetapi juga membiasakan sholat sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.